Mendeteksi masalah lebih dini dengan analisa bakat dari Agila, SJB Agila. Nah, dengan analisa ini itu ada beberapa yang bisa kita simpulkan ya. Walaupun ini belum, kadang ada beberapa yang belum masuk di hasil analisa. Yaitu yang pertama, tidak ditemukan ATD di salah satu telapak tangan. Hal ini cenderung memiliki masalah dalam berpikir. Jadi itu kan kebalik ya. Jadi kalau tidak ditemukan di tangan kiri berarti bermasalah di otak kanan, atau kebalikannya. Kalau tidak ditemukan di otak kanan nanti bermasalah di otak kiri. Namun ini juga nggak fatal-fatal banget karena tetap bisa hidup normal gitu ya. Namun cuma sedikit punya masalah. Dan sampai saat ini itu masalah masih bervariasi karena kita belum menemukan sampel yang begitu banyak. Dan sampai saat ini saya catat yang kurangnya ini apa, tapi sampai saat ini juga belum menemukan korelasi yang tepat gitu ya. Jadi misalnya nggak ada A-nya, itu masalahnya apa? Itu nggak sama, jadi beda-beda terus itu. Jadi yang terjadi apa itu yang terjadi di lapangan itu beda-beda terus. Namun memang ditemukan masalah, jadi hasilnya baru sampai ke sana. Jadi hasilnya kita memang belum tampilkan di hasil analisa. Namun nanti untuk apa itu agen atau itu sudah paham, nanti akan dijelaskan secara lisan karena belum ada korelasi yang cukup. Maksudnya sampelnya itu belum cukup untuk membuatkan sebuah hasil. Kemudian otak tidak seimbang. Itu cenderung berpikir ke salah satu otak, misal ke otak kanan atau otak kiri. Jadi nantinya akan masalah di saat remaja. Biasanya itu bermasalah di remajanya. Atau kalau masa kanak-kanak itu enggak terlalu masalah untuk ini, namun bermasalah di remaja. Nanti akan anak-anak sekitar usia 4, kelas 4 SD atau 5 SD itu baru akan mulai kelihatan. Kemudian ditemukan pola langkah seperti BHGK yang biasanya akan bermasalah di masa kecil. Biasanya untuk pola H, pola B ini bermasalah di usia kelas 3 SD itu bermasalah, kelas 1, 2, 3 itu bermasalah. Namun akan cenderung pulih setelah menganjak ke kelas 5 atau kelas 4. Ya beda-beda, ada yang kelas 1 sudah mulai bisa apa ya, intinya adalah BHGK itu kekuatan. Nah itu bisa mengendalikan kekuatan itu di mana, dan biasanya beda-beda untuk hasil yang sampai saat ini kita sampel yang kita dapat. Dan anak G itu biasanya bermasalah ketika nanti di usia remaja karena dia terlalu detail gitu. Dan biasanya akan bermasalah di masa kecil. Enggak. Kecerdasan terlalu tinggi atau terlalu rendah ini juga bermasalah karena kalau terlalu tinggi dia yang angannya terlalu tinggi banget, kalau terlalu rendah dia kurang banget. Apa itu dipelajari agak susah. Kalau ini dia terlalu over, jadi over banget gitu. Jadi semuanya bermasalah. Yang enggak masalah itu yang sedang-sedang aja. Kalau nanti hasilnya Anda itu sedang, itu sebenarnya malah enak. Nggak ada masalah sedikit pun. Dan semuanya memiliki masalah masing-masing. Kemudian pola D atau pola terbalik, sosial terbalik. Kalau lebih dari satu yang mengakibatkan cara berpikirnya melawan arus sosial. Nah ini biasanya sampai saat ini saya temukan itu maksimal di 2D. Artinya baru 2 pola D yang ditemukan. Dan belum pernah ke 3D dan 2D aja biasanya cara berpikirnya udah agak unik banget gitu ya. 1D aja udah unik. 1D itu sudah unik banget, apalagi 2D, dan 2D memang unik banget. Dan ketika ini dideteksi lebih awal, maksudnya pada saat kelas 1 SD atau TK itu udah deteksi, misalkan anak ini mempunyai 2D, otomatis kan dia orang tua kan lebih paham, ini anaknya sedikit unik, maka dia harus orang tua bisa memberikan apa ya, ini agak unik. Jadi kelemahan dari D itu adalah dia tidak tahu kalau dia itu unik. Jadi orang tua bisa memberikan ini
lazim gitu. Intinya dia itu sering melakukan hal-hal yang tidak lazim pada manusia umumnya gitu. Jadi oh ini tidak lazim, oh ini lazim. Jadi diberikan apa ya? Uh, biarkan dia berpikir tahu kalau ini lazim dan tidak, seperti itu. Kemudian kecerdasan, udah ya, berikutnya aja. Memahami kemampuan diri. Ketika Anda memahami Anda sendiri, Anda akan tahu bagaimana cara bekerja lebih efektif dan efisien. Misalkan ya, Anda itu dominan otak kiri, maka lebih baik bekerja di kantor atau di produksi. Akan kesulitan kerja di marketing atau penjualan, seperti itu. Jadi saya sendiri otak kiri, lebih baik saya di produksi aja. Untuk marketing penjualan bisa dilakukan oleh orang lain atau saya belajar penjualan gitu. Jadi ada dua pilihan sebenarnya. Karena kesulitan di marketing, saya di penjualan. Nah, kalau saya sendiri yang saya alami, penjualan itu dilakukan di website. Jadi saya sering nulis atau buat video seperti ini, kemudian model penjualannya seperti ini. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak berinteraksi dengan orang, saya akan lebih pusing karena saya dominan di otak kiri, seperti itu. Kemudian kecerdasan rata-rata, maka perlu belajar lebih panjang. Jadi kan Anda bisa melihat, oh ini saya rata-rata, kemudian maka perlu belajar lebih panjang. Jadi lebih efisien. Ya, kalau teman-teman itu 1 jam, ya saya 2 jam, seperti itu. Kemudian misalkan saya lemah di komunikasi, maka perlu berlatih komunikasi. Jadi berlatih mengungkapkan atau membuat kata-kata yang lebih efektif. Kemudian saya lemah di pengendalian diri, maka lebih banyak diem aja gitu, karena saya sendiri pengendalian dirinya kan kurang, jadi lebih baik diem. Jadi kalau diajak orang ya mending diem. Kenapa? Karena emosinya nggak dikendalikan. Jadi nggak bisa mengendalikan emosi. Intinya itu. Jadi memang lebih baik diem gitu, daripada nanti jadi masalah lebih besar gitu. Dan lain-lain sesuai dengan hasil analisa. Jadi hasilnya lebih nanti bisa Anda pikirkan sendiri. Kemudian untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan. Dengan mengetahui kelebihan kelemahan, maka Anda bisa mengembangkan kelebihan dan mengantisipasi kelemahan. Misalkan ya, Anda memiliki kelebihan di komunikator. Jadi komunikasinya bagus, cara ngomongnya udah bagus, cara membuat tulisan udah bagus. Namun Anda kurang di deal maker. Deal maker itu dealnya. Jadi apa enggak belinya gitu. Nah, sering saya yang jadi masalah juga ini sebenarnya, deal makernya saya enggak ada. Jadi saya perlu belajar cara untuk deal maker, atau untuk menjual sesuatu. Nah, ini terusannya ya. Untuk menjual sesuatu Anda perlu keahlian deal maker, maka Anda perlu belajar bagaimana menjadi seorang deal maker yang baik. Jadi bisa baca buku, bisa belajar melalui video, banyak juga kan sekarang. Jadi Anda bisa belajar tentang kelemahan yang Anda miliki. Jadi kalau nggak belajar ya, misalkan saya jual kok nggak pernah laku, tapi saya udah melakukan komunikasi yang bagus gitu. Nah ini yang perlu dibenahi. Oh berarti saya deal makernya memang kurang, dan sampai saat ini juga nggak terlalu bagus juga untuk deal makernya. Karena itu susah banget. Susah banget. Nah memang ya saya belajar loh, karena memang saya nggak begitu bakat di situ, ya memang jadi susah. Kemudian misalkan Anda memiliki keahlian sebagai pembangun atau startup, namun Anda sedang atau Anda kurang memiliki keahlian di pelaku, maka Anda perlu mencari orang yang bisa dijadikan sebagai pelaku bisnis atau pedagang. Jadi misalkan Anda pintar membangun sesuatu atau membuat startup bisnis baru, misalkan pintar aja membuat bisnis baru, buka sana, buka sini, buka sana, tapi Anda kurang di pelaku atau pedagangnya, maka Anda perlu menanam orang di sana yang memang bakat di pedagang. Jadi orang pedagang itu berbeda dengan orang pelaku. Kalau orang pembangun startup, jadi kalau orang pembangun itu motivasinya sangat tinggi saat membangun sesuatu. Misal kita buat bisnis baru, pemecah batu lah gitu. Pemecah batu dengan harga alatnya aja sudah berapa M gitu kan. Nah itu menggebu-gebu. Nah setelah nanti itu berdiri alat pemecah batunya, biasanya akan bermasalah. Karena apa? Anda itu jadi udah pengen buat lagi yang baru lagi, misal alat buat misalnya
pengen bangun sesuatu lagi, membangun fotokopi atau apa. Jadi itu belum selesai dengan benar-benar, Anda sudah membangun lagi. Itu kelemahan dari pembangun atau startup. Nah, ketika Anda punya partner itu pedagang, itu Anda bisa setelah nanti mulai setengah jadi, biarkan ke orang yang memang melakukan itu. Jadi seperti itulah. Oke, kira-kira seperti itu. Apabila Anda itu tertarik dengan analisa bakat ini, silakan ke 081391005464. Harganya 100.000 per analisa. Untuk beberapa daerah berbeda-beda, harganya lebih dari 100, ada yang 200, ada yang 250, dan ada yang 300, tergantung lokasinya ya. Untuk yang online itu harganya tetap 100.000, cuma agak repot dalam mengirimkan data. Nah, kita juga membuka kemitraan dan keagenan. Nah, cara pengiriman datanya seperti ini. Nah, biasanya dilakukan oleh mitra dan harganya biasanya lebih tinggi dari 100. Nah, ini adalah kanan, kok kanan kiri. Ada dua gambar yang dikirimkan, yaitu ini adalah jempol. Jadi jempol disendirikan, kemudian untuk seluruh ujung jari seperti ini diberi tinta sedikit, diusap aja. Jadi ada tisu, diusapkan ke tisu, dikasih tinta, kemudian diusapkan di seluruh ujung jari dan telapak tangan seperti ini. Telapak tangan di daerah bawah kelingking, bawah telunjuk, dan di daerah pangkal telapak tangan di sini. Seperti itu, dikirimkan dalam bentuk JPG ke WhatsApp dalam bentuk dokumen. Jadi tidak dikirimkan dalam bentuk gambar, namun dokumen. Namun hasilnya ini dikirimkan JPG. Silakan ke WhatsApp aja, nanti saya kirimi cara mengirimkan sampel ya. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses.